Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadratil kiram, para alim ulama dan para habaib, wabil khusus dumateng Rama Kyai Haji Dimyati Burhan sekeluarga, Abah Kiai Imam Jauhari sekeluarga, Abah Kiai Hamid Akil sekeluarga, Abah Kiai Haji Imam Baghawi Burhan sekeluarga, dan juga Abah Kiai Imam Bastomi sekeluarga. Dan tak lupa kepada seluruh pengasuh yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang saya hormati, dan juga teman-teman santri baik yang berada di pondok maupun yang sudah mukim di rumah. Dan tak lupa juga saya hormati para pemirsa Yasinat Channel pada pagi hari ini yang sangat berbahagia sekali, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya memposisikan kita belajar bersama-sama. Jadi apabila ada salah atau tutur kata yang kurang tepat bisa dikoreksi. Pada pagi hari ini, pada saat belajar bersama, tema yang akan kita pelajari yaitu tentang 3 modal santri dalam menghadapi keragaman. Keragaman dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bermacam-macam. Lawan daripada keragaman yaitu keseragaman. Sudah dipahami? Nah, baik. Selanjutnya teman-teman santri yang berbahagia, saya akan membacakan atau melafalkan penggalan lirik lagu wajib yang ada di Indonesia, yaitu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, yaitu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu bangsa, itulah Indonesia. Perlu kita ketahui atau sudah sangat maklum, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Selanjutnya ada 718 bahasa daerah dan 300 suku etnik yang ada di Indonesia. Begitu juga di Indonesia banyak kurang lebih 5 atau 6 keyakinan atau agama yang boleh dianut oleh penduduk Indonesia. Berarti kalau tidak beragama di Indonesia itu tidak boleh, karena bertentangan dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa kaitannya keragaman ini terhadap sikap seorang santri? Tentunya kita ketahui berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kurang lebih artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami sudah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Apa korelasi atau hubungan ayat dengan lagu tersebut? Korelasinya adalah bahwasanya kita sebagai manusia individu sangatlah punya perbedaan dengan individu yang lain. Inilah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk
tipe manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang diciptakan ila yaumil qiyamah, mempunyai DNA yang berbeda, sidik jari yang berbeda, lebih-lebih karakter yang berbeda. Teman-teman santri yang berbahagia, bahwasanya kita ketahui di era modern seperti ini, perbedaan yang kelihatan mencolok adalah ketika kita bersinggungan dengan orang lain, terutama di dunia media sosial atau medsos. Itu sangat terlihat kentara sekali perbedaannya. Nah, bagaimana atau apa modal santri untuk menghadapi perbedaan yang sangat jelas saat ini? Atau memang perbedaan ini sudah didesain oleh Subhanahu wa taala mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Akan tetapi perbedaan ini bisa menggoyahkan atau meragukan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit untuk menyambung daripada firman Allah dan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini cerita sedikit. Saya pernah ke sebuah daerah di mana adat istiadat, budaya dan keyakinan sangat berbeda sekali yang saya jalani ketika saya ada di daerah Kesilir atau Wuluan, di mana daerah tersebut mayoritas 90% adalah non muslim, sedangkan saya sebagai seorang muslim sebagai kaum minoritas. Nah, ketika saya berada di suatu tempat tersebut, yang saya ingat adalah ketika saya mondok di Pondok B pada waktu masih SMP. Pada saat itu mengikuti ngajinya Abah Kiai Dimyati Burhan. Ketika waktu ngaji maghrib biasanya tafsir, beliau berpesan, lek dadi wong mukmin iku ojo gumunan. Nah, ternyata gumunan ini perlu 3 hal yang menjadi modal gumunan ini, yaitu yang pertama, ini saya singkat sebagai 3H supaya mudah dipahami. Yang pertama adalah heart itu adalah hati. Hati di sini disimbolkan sebagai keimanan dan ketakwaan. Karena kalau orang yang beriman dan bertakwa, dia melihat fenomena atau realitas sosial itu pasti wis gak gumun, ya wis krono iki kahanane teko Gusti Allah. Yang kedua yaitu head. Head di sini artinya adalah kepala. Di dalam kepala terdapat seperangkat alat yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, yaitu akal atau otak. Akal atau otak ini disimbolkan sebagai ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan di sini untuk menjawab hal yang berkaitan dengan logika atau rasional. Nah, apabila keilmuan tidak bisa menjawab hal yang irasional atau tidak masuk akal, maka dia akan dibantu oleh hati, keimanan dan ketakwaan. Nah, yang terakhir dari 3H adalah hand. Hand itu tangan. Tangan ini disimbolkan dengan perilaku atau tata krama. Namun dari 3H ini saya tidak akan menjelaskan untuk yang H yang pertama, yaitu hati, yang disimbolkan sebagai keimanan dan ketakwaan, karena sudah seringkali atau lebih bagus yang menjelaskan para masyayikh. Di sini saya akan menjelaskan 2H, H yang kedua dan H yang ketiga. H yang kedua yaitu head atau kepala, yang disimbolkan dengan ilmu pengetahuan. Contoh yang paling sederhana, apabila kita berdiskusi atau musyawarah dengan teman, tentu seringkali kita lihat
adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini supaya kita dapat memahami dengan baik, karena kenapa? Perbedaan yang kita dapat itu merupakan salah satu informasi yang kita terima dan dapat dimodifikasi sebagai ilmu. Namun ketika berdiskusi atau musyawarah, boleh kita berbeda pendapat, tapi satu pesan saya, apabila pendapat teman tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah mencaci maki orangnya, karena dua hal itu berbeda. Contoh, sama mau contoh paling mudah, aku gak setuju mbak pendapatmu, jangan sampai keluar dari mulut kita, jangan kamu goblok, lah itu tidak boleh. Jangan seperti itu, walaupun kita bisa berpendapat, tapi jangan pernah mencaci maki orangnya, karena dua hal tersebut itu berbeda. Terus kalau yang yang artinya tangan atau tata krama, ketika menyikapi sebuah perbedaan, ketika menyikapi sebuah perbedaan perlu tata krama supaya orang lain yang berbeda pendapat dengan kita menjadi segan. Perlu adanya 4 kata ini. Yang pertama yaitu permisi, yang kedua mohon maaf, yang ketiga minta tolong, dan yang terakhir adalah terima kasih. Saya akan membuat dialog supaya teman-teman santri paham 4 kata ini: permisi, mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Contoh, ketika teman-teman pulang besok waktu mau lebaran, biasanya sama orang tua disuruh untuk mengantar kue atau makanan ke tetangga, iya benda. Nah, di situ dialognya adalah ketika seorang santri yang bernama Dani disuruh sama orang tuanya, "Le, aku njaluk tulung sampean terno panganan iki ning Bapak Supriyadi," contoh. Nah, Dani ini berangkat ke rumahnya Bapak Supriyadi. Pertama yang diucapkan adalah Assalamualaikum. Sudah dijawab seyogyanya atau sebaiknya bilang permisi, mohon maaf ngapunten ganggu niki wau ibu kula ngengken teng kula maringaken jajan ini kepada Bapak Supriyadi, tapi ternyata yang menerima bukan Bapak Supriyadi tetapi anaknya. Nah, maka ucapanlah kula nyuwun tulung niki kan paringane teng Pak Supriyadi nggih dugi tiyang sepuh kula. Nah, sesudah anaknya Pak Supriyadi bilang nggih matur nuwun, nah kita atau santri namanya Dani tersebut harus mengucapkan terima kasih juga. Dari dialog cerita ini, biasakanlah kita untuk bertemu dengan orang-orang lain atau memulai percakapan dengan orang lain, ucapkanlah permisi, mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih. Karena ketika kita berdiskusi dengan orang lain yang tentunya berbeda, dalam artian berbeda mungkin berbeda pendapat, itu orang tersebut menjadi segan terhadap kita atas perilaku atau tata krama kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya masih ingat ketika tahun 2003 kalau tidak salah, saya melihat di channel YouTube pidatonya dari Kiai Ali. Kiai Ali pernah mengatakan beda kepala sama rambut, beda kecerdasan. Nah, saya bingung maksudnya ini piye beda kepala sama rambut beda kecerdasan. Tak gatik matuk mbuh bener mbuh ora. Akhirnya saya pernah lewat di SD makalah atau kata mutiara yang sangat mengena saya. Di SD itu ada kata-kata la tahtakir mandunak falikul lisaiin maziyatun.
yang artinya adalah janganlah kamu menghina orang lain karena setiap orang lain mempunyai kelebihan. Boleh, nun sewu, mungkin kelebihannya saya atau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru. Tapi teman-teman santri mungkin ada yang kelebihannya menjadi seorang pedagang, petani. Nah, untuk itu kita harus saling menghormati satu sama lain, karena tidak boleh merendahkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih terhadap sesama manusia. Baik, saya akhiri. Apabila saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ighfirli wa